Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 9 Madrasah Sanawiyah, selamat berjumpa kembali dengan saya di pelajaran fikih. Tentunya kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan senantiasa kita berdoa, kemudian senantiasalah menjaga kesehatan dan tetap pelihara kesemangatan kalian belajar agar tentunya apa yang kalian cita-citakan tetap berhasil walaupun situasi saat ini masih mengalami wabah dan kita masih belajar di jarak jauh. Anak-anakku sekalian yang berbahagia di kelas 9 pelajaran fikih, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas tentang qirad, kerjasama dalam bidang ekonomi, saling membantu, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, kemudian macam-macamnya. Nah, yang kita bahas sekarang di buku, coba dilihat tentang riba. Apa itu riba? Nah, riba ini menurut tinjauan bahasa artinya berlebih atau bertambah, itu riba. Nah, dalam kegiatan ekonomi sebagian masyarakat kita di Indonesia ini mayoritas beragama Islam. Sedangkan penguasaan perekonomian, terutama perbankan dan penanaman modal, itu dikuasai oleh non-muslim yang biasanya mereka berinvestasi, menanamkan modalnya dalam bentuk pinjaman, itu dengan keuntungan yang berlebih atau bunga yang tinggi, yang justru ketika kita umat Islam ingin melakukan kegiatan ekonomi atau berusaha, justru malah terlibat dengan hutang. Dan itu masalah kita bersama dalam hal ekonomi, khususnya di Indonesia. Banyak beredar pinjaman-pinjaman tanpa syarat, atau kalian juga menemukan ada pinjaman online atau 1 jam cair dengan jaminan BPKB, biasanya menerapkan bunga yang sangat tinggi. Bunga yang sangat tinggi ini adalah kelebihan yang termasuk menjadi riba, dan ini permasalahan kita bersama, dan mudah-mudahan kalian lewat pelajaran ini bisa lebih memahami, dan terutama paling penting kita lebih berhati-hati, jangan sampai kita terperosok kepada hal yang disebut dengan namanya riba. Tadi sudah kita bahas, riba menurut tinjauan bahasa artinya berlebih atau bertambah. Sedangkan menurut istilah, saya ulang sekali lagi supaya kalian paham. Sedangkan riba menurut istilah adalah ketentuan mengembalikan berlebih atas sesuatu barang atau uang yang dipinjam dalam tenggang waktu tertentu yang ditetapkan oleh salah satu pihak yang untung kepada pihak lain yang merasa keberatan dan rugi. Ya, kita minjemin, katakan sederhana 1 juta. Tapi dipersyaratkan oleh kita mendapat yang meminjamkan kepada orang yang minjem itu, boleh kamu pinjam sama saya, tapi nanti dipulangin 1.300.000 ya. Nah, itu kan memberatkan kepada yang meminjam dengan mengembalikan itu. Nah, berlebih 300.000 itu, itulah yang disebut dengan riba. Nah, berkaitan dengan riba ini, para ulama sepakat bahwa riba hukumnya tanpa alasan apapun, hukumnya adalah haram. Yang mendasari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi dalil yang mengharamkan riba, surat Al-Baqarah ayat 235. Ayatnya panjang,
Coba perhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yakuluna riba la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba faman ja'ahu wa mau'izatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Artinya, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambil dahulu sebelum datang larangannya, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Di orang yang makan riba itu tidak berdiri sendiri, kata Quran, tapi seolah-olah dia sedang kemasukan setan lantaran penyakit gila. Bagaimana tidak gila? Orang sedang sulit ditambah sulit, orang sedang dalam keadaan terpuruk, dia mengambil keuntungan. Gila, tidak punya peri kemanusiaan, seperti orang yang sedang kerasukan setan. Makanya Allah tegaskan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kemudian surat Ali Imran ayat 130. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu riba ad'afam mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Allah ingatkan, jangan makan riba, bertakwa kepada Allah, insya Allah kamu mendapatkan keberuntungan. Jangan sekali-kali kamu, ya, nanti suatu saat sampai kapanpun, ya, ini menjadi pedoman kita, jangan sampai kita bergumul dengan riba. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abdillahi qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akili riba muakkiluhu wa katibahu wa syahidaihi. Dari Abdullah berkata, Rasulullah melaknat orang yang makan riba, orang yang jadi wakilnya, juru tulisnya, dan orang yang menyaksikannya. Saking Rasulullah tidak suka terhadap orang yang riba karena tidak punya peri kemanusiaan. Kemudian macam-macam riba menurut Ibnu Qayyim. Riba itu dalam buku ini dibagi menjadi 2 macam, walaupun pada buku yang lain terbagi kepada 4 macam. Pertama, ada yang disebut dengan riba nasi'ah. Apa riba nasi'ah itu? Adalah riba yang disebabkan adanya tambahan pembayaran berlipat atas suatu utang karena waktunya diundur. Jadi bayaran berlipat atas utang karena undur, jatuh tempo belum bayar, bunga. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah haram hukumnya kecuali terpaksa. Misalnya utang untuk biaya pengobatan anggota keluarga sakit karena keadaannya sangat gawat. Kalau kita butuh uang, ini yang bisa menyelesaikan, itu boleh, tapi tidak ad-daruratu tuhbitul mahdurat, kata kaidah usul fikih. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Qayyim, ada riba fadli atau riba samar, yaitu riba yang disebabkan adanya tambahan dalam jual beli barang yang sejenis, tetapi timbangan atau takaran atau ukurannya berbeda. Riba fadli haram hukumnya karena bisa menimbulkan riba nasi'ah. Ya, berdasarkan pendapat Ibnu, maka riba yang jelas haram ialah riba nasi'ah.
Meskipun demikian perlu berhati-hati dengan riba fadli dalam jual beli yang bisa menyerumuskan ke dalam riba nasi'ah. Ya, beli beras sama-sama seliter, masa yang satu karena butuh ya, melihat orang butuh tapi tambahin ya, nah nggak boleh tuh, itu bisa jatuh ke dalam riba karena permintaan ditambahin. Diharamkan riba. Kenapa diharamkan riba? Islam melarang riba karena menimbulkan akibat negatif. Apa akibat negatifnya? Satu, adanya pertentangan dan permusuhan. Bisa jadi orang karena punya utang banyak, ada riba, tidak ada semangat kerjasama, tidak saling membantu sesama manusia, akhirnya timbul percekcokan, perkelahian yang nauzubillah menjadi bisa terjadi tindak pembunuhan atau bunuh diri karena efek riba, nauzubillah min dzalik. Makanya diharamkan. Kemudian di satu pihak menjadi mental pemboros karena merasa banyak uang. Oh, pinjam uang, padahal uangnya uang boleh riba. Akhirnya apa saja dibeli, tidak memikirkan bagaimana membayarnya. Akhirnya apa? Terpuruk. Rumahnya habis, lama-lama ngontrak. Karena apa? Senang dipakai uang, uangnya dipakai, tapi sesungguhnya uang boleh pinjam. Nauzubillah. Kemudian merupakan salah satu bentuk penjajahan, kekejaman yang luar biasa. Karena orang bisa makin miskin dan sengsara karena riba. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika min ghalabatid dain. Nah, artinya ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang, wakoh ririjal, dan dijajah orang lain. Karena punya hutang dijajah sama orang lain. Punya kreditan motor, akhirnya untuk bayar utang ngojek siang malam sampai tidur di atas motor, tengah malam jam 2 sampai ngojek, padahal yang naik ngojek nggak ada, hantu atau kuntilanak yang naik. Nah itu kan merasa dijajah. Maka kita berdoa mudah-mudahan kita dibebaskan dari hutang semuanya lah, orang tua kalian, saya, dan semuanya mohon kepada Allah mudah-mudahan dibebaskan dari hutang dan bentuk penjajahan yang lain. Kemudian bagaimana bunga dalam perbankan? Bunga dalam perbankan ya, kalau dalam perbankan ada bunga ya, baik kita nabung, baik kita menyimpan dan lain sebagainya, baik deposito kan ada istilah bunga. Bunga bank masih menjadi pembicaraan para ulama, artinya masalah ijtihadiyah, sesuatu yang berbeda banyak pendapat tentang pendapatnya, disebabkan tidak ada nas Al-Quran maupun hadis. Sebagian ulama ada yang mengatakan bunga bank halal, kalau kita nabung dapat bunga ya halal, ada yang mengatakan begitu. Kita deposito ada keuntungan halal, ada yang mengatakan begitu ya, karena tidak berlipat ganda. Ulama yang lain berpendapat termasuk subhat. Oh, subhat itu mah antara halal dan haram, sesuatu yang meragukan. Beberapa pendapat tentang bunga bank dapat disajikan, misalnya Abu Jahroh, guru besar Universitas Kairo, Abdul A'la Al-Maudi Pakistan, dan Muhammad Abdul Al-Arabi. Dia mengatakan Nahdlatul Ulama berpendapat bahwa bank sifatnya riba nasi'ah. Umat Islam dilarang bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga kecuali terpaksa. Tapi sekarang alhamdulillah perkembangan zaman di Indonesia banyak sekali bank-bank yang berbentuk syariah. Ada, coba kamu perhatikan, Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, ada BRI Syariah, ada Bank Muamalah, bahkan BCA juga ada, BCA Syariah. Nah, usahakan kita melakukan transaksi perbankan yang menggunakan kata syariah. Kemudian Majelis Ulama Indonesia, keputusan Fatwa MUI nomor 1 tahun 2004 tentang bunga menyatakan bahwa praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada masa Rasulullah, yang disebut sebagai riba nasi'ah atau riba dalam utang piutang. Dengan demikian, praktek pembungaan uang itu termasuk salah satu bank riba dan riba haram hukumnya. Bahkan bunga atas pinjaman yang berlaku pada bank konvensional lebih buruk dari riba yang diharamkan oleh Allah. Ya, nah itu sudah jelas fatwa MUI tentang bunga bank. Diharamkannya riba terakhir, yaitu semua ajaran Islam baik yang berupa perintah maupun larangan manfaatnya kembali kepada manusia itu sendiri. Tidak ada sesuatu yang dilarang kecuali membawa dampak negatif.
Tidak ada sesuatu yang diperintahkan pasti ujungnya syariat Islam itu ada sesuatu yang positif di balik itu. Sebagaimana halnya dengan riba yang dilarang oleh agama Islam, apabila dijauhi pasti ada manfaatnya. Apa? Misalnya bagi rentenir pemilik uang, para rentenir mendapatkan manfaat, akan selamat dia dari keserakahan, tamak harta hasil keringat orang lain. Kedua, terjauhkan dari sikap apa? Malas, karena bisa ngutangin orang, ya hidupnya poya-poya, ntar dapat untung dengan ngutangin orang. Tidak berbuat aniaya sama orang lain, selamat dari siksa Allah berupa api neraka. Itu bagi pemilik uang. Bagi yang minjam apa hikmahnya? Selamat dari pemerasan dan aniaya para rentenir. Yang kedua, terhindar dari siksa neraka Allah dan kebencian Rasulullah. Yang ketiga, mencari rezeki dengan tenang, hasilnya pun halal. Karena orang banyak utang, bikin siang malu ketemu orang, malam nggak bisa tidur karena mikirin utang. Nauzubillah min dzalik. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain. Allahumma inni a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, aku berlindung dari apa? Dari utang yang melilit dan dikuasai orang lain. Bagi kedua belah pihak, antara rentenir dan penjam terjalin hubungan kerjasama dan tolong menolong. Kalau bisa usahakan dengan kirat. Nah, inilah beberapa tentang riba, mudah-mudahan kita pahami dan tentunya bisa kita amalkan dan menjadi ilmu pengetahuan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.